Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bester. Selamat pagi Bu Rita. Wah, luar biasa ya, akhirnya kita bertemu kembali dalam Kapel Sekolah Baptis Palembang. Ya, anak-anak di rumah gimana nih kabarnya hari ini? Apa? Wah, luar biasa ya. Gimana kabar Ibu Esther? Luar biasa sekali Bu Rita. Semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita mau memulai kapel kita. Sebelumnya kita mau berdoa yuk. Kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Esther. Mari anak-anak yang di rumah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti Kapel Sekolah Baptis hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anakmu yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kapel kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Bu Esther. Anak-anak yang di rumah, siapa nih yang hari ini bersuka cita? Wah, siapa yang hari ini merasa bahagia? Boleh angkat tangannya. Luar biasa, Ibu Esther bersuka cita nggak hari ini? Bersuka cita sekali. Wah, karena kita semua bersuka cita, kita mau muji Tuhan yuk. Anak-anak bangkit berdiri, kita puji Tuhan. I love you Jesus. Ikutin gerakan Ibu Rita dan Ibu Esther ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. All about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, dalam sekali. Aku tresna Yesus. Aku tresna Yesus, cero banget. Aku tresna Yesus, cero banget. Tresnaku cero banget. Tresnaku cero banget. Nah, kita mengasihi Tuhan Yesus dan cinta kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia. Sebelumnya, kita masih memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, Lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh.
firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Anak-anak boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cek. Shalom, selamat pagi semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau sudah siap mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi ini kami boleh kembali mendapatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Pimpin, berkati semua anak-anak-Mu supaya anak-anak dapat mengerti, dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini, sehingga anak-anak semua boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, apakah anak-anak pernah melakukan kesalahan? Apakah anak-anak pernah melakukan perbuatan dosa? Kira-kira ada? Oh, hampir semua ya. Ya, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan dosa, ya. Tidak terkecuali, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, terus kita menyadari, nah, kita pasti harus mengambil satu keputusan. Nah, pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ketika kita sudah jatuh, kita sudah berdosa, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan bersama-sama menyaksikan atau melihat kisah anak bungsu yang hilang. Nah, baik, kisah anak bungsu yang hilang diambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Silakan. Nah, ini ya, ada seorang ayah, ya, ada seorang ayah yang mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Nah, suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Nah, lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Nah, lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Nah, uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Nah, lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan, ya, makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa
kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria. Selanjutnya. Nah, itu ya. Jadi itulah kisah anak bungsu. Anak-anak, kita bisa belajar dari kisah anak bungsu. Dia sudah melakukan kesalahan ketika dia minta harta warisan kepada ayahnya, ya, dan ayahnya memberikan kepada dia. Anak bungsu ini tidak bisa menggunakan kepercayaan yang diberikan ayahnya. Ya. Dia gunakan uang itu untuk foya-foya sehingga uangnya habis, dia menjadi sengsara. Nah, dalam kehidupan kita pun kadang kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa seperti apa yang dilakukan oleh anak bungsu. Tetapi kita bisa belajar dari kisah anak bungsu tadi. Ketika dia sudah menyadari kesalahannya, dia tidak malu untuk pulang, dia tidak malu untuk kembali kepada ayahnya. Ya, dia mau menjadi pegawai. Nah, padahal dulu dia jadi bos, ya, dilayani, pelayannya banyak, ya. Tetapi ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia rela, dia mau menjadi pelayan. Nah, akhirnya sukacita yang didapatkan dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Ketika kita berdosa, ketika kita sudah melakukan kesalahan, ketika kita menyadari itu semua, kita harus melakukan atau mengambil keputusan yang benar, yaitu apa? Mau minta maaf, mau bertobat, tidak mau melakukan kesalahan lagi. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah melakukan seperti ini? Ya, kalau belum, mari kita mau melakukan. Ketika anak-anak sudah mungkin tidak sopan pada orang tua, mungkin sudah melawan pada orang tua, kita mau belajar dari si bungsu. Ya, kita mau minta maaf kepada orang tua, tidak mau mengulangi lagi. Ya, ketika anak-anak sudah menyakiti hati kawannya, nah, sudah menyadari anak-anak, aduh aku sudah salah. Nah, jangan keraskan hati, tapi datanglah kepada kawan yang sudah kalian sakiti. Minta maaflah dan berjanji untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, ketika kita mau mengakui kesalahan kita, mau bertobat, ya, mau minta ampun, mau minta maaf, maka yang terjadi apa? Kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan damai sejahtera. Dan pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mau tidak mengeraskan hati kita ketika kita sudah berdosa, ketika kita sudah bersalah. Ya, kita mau jadi anak yang baik sehingga hidup kita boleh sukacita, hidup kita boleh damai, hidup kita boleh aman. Ya, seperti apa yang dialami oleh anak bungsu yang hilang. Kita akan ceritanya Ibu akhiri sampai di sini dan mari kita akan berdoa. Nah, ini ada ayatnya, kita akan baca dulu ya ayatnya. Lukas 15 ayat 12. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Tuhan juga bersukacita ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berubah menjadi anak yang baik. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pagi ini kami boleh belajar dari anak bungsu, supaya ketika kita sudah berdosa, ketika anak-anak sudah melakukan kesalahan, kiranya Tuhan menolong, supaya kami, supaya anak-anak semua mau menyadari dan mau berubah
mau bertobat, mau minta ampun. Sehingga anak-anak boleh merasakan sukacita, anak-anak boleh merasakan damai sejahtera. Dan ketika kami merasakan damai sejahtera, hidup kami akan nyaman dan senang. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami yakin, kami percaya bahwa kami akan mengalaminya dalam kehidupan kami ketika kami mau melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah diberkati ya oleh firman Tuhan pada kapel hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri, kita mau mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Untuk anak-anak SMP, diundang dalam persekutuan remaja baptis setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui Zoom. Untuk ID dan passwordnya nanti akan dikirimkan lewat grup ya. Untuk anak-anak yang mau mengikuti sekolah minggu di gereja baptis, bisa setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Jangan lupa ya mengikuti sekolah minggu dan jangan lupa untuk selalu mengisi buku kerohaniannya. Ya, benar sekali. Buku kerohaniannya harus selalu diisi ya, Bu Esther. Oke anak-anak, kita harus tetap menjaga kesehatan, Membaca Alkitab dan juga berdoa. sampai bertemu di kapel selanjutnya. Dadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.